Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya Allah, anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, yang barokah, dan terimalah ya Allah segala amal kebaikan kami. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, para ayahanda, para ibunda jemaah Masjid Raya Al-Mustaqim Sawu Jajar Malang, yang sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, serta jika kelak kita dipanggil pulang oleh Allah Ta'ala, semoga kita dijemputnya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat, atas semua anugerah dan kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita, termasuk yaitu nikmat yang akan kita sambut, nikmat yang akan kita masuki, yaitu berupa tibanya datangnya bulan Dzulhijjah 1446 Hijriah. Insya Allah dalam 1 atau 2 hari ke depan kita akan meninggalkan bulan yang mulia Dzulqa'dah, dan kita akan bulan-bulan agung itu semakin maksimal yang baik. Maka salah satu kesempatan yang bisa kita lakukan adalah dengan kita memperkaya diri kita, wawasan kita, termasuk dengan mengkaji kitab Al-Adhkar karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Memang dalam bab pembahasan yang akan kita angkat di malam ini memang tidak ada keterkaitan secara langsung antara Dzulhijjah dengan masalah yaitu memberi julukan atau gelar yang baik seperti disinggung oleh Imam Nawawi ini. Tetapi dengan kita hadir di dalam majelis ilmu seperti ini, apalagi juga kumpul yang dengan orang-orang yang insya Allah adalah orang-orang soleh, orang-orang solihah, maka insya Allah akan semakin merapatkan hati kita, semakin merekatkan persatuan kita, sehingga kita akan lebih semangat mengisi jejak-jejak amal dengan kebaikan, khususnya pada bulan Dzulhijjah yang akan kita songsong. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan emas yang sebaik-baiknya untuk kita bisa mengisi bulan Dzulhijjah yang akan datang ini dengan amal-amal terbaik yang bisa kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita masih membahas tentang status atau tentang memberi julukan dan gelar yang baik. Memang ibu bapak, Imam Nawawi cukup detail, cukup spesifik ya, membahas tentang masalah soal pemberian gelar, pemberian julukan, pemberian nama, karena memang semuanya ini terkait dengan hablun minan nas yang tidak kalah pentingnya dengan hablun minallah. Ada seseorang itu yang memiliki hubungan baik dengan Allah,
tetapi kurang baik ketika dia melakukan hablun minan nas. Atau sebaliknya, ada seseorang itu yang hablun minan nasnya baik, tetapi tidak baik ketika dia melakukan hablun minallah. Maka Islam itu menginginkan kita baik dua-duanya. Tidak hanya baik dalam konteks hubungan sesama manusia, tapi juga baik hubungan kita dengan Allah. Demikian juga ketika kita membangun hubungan yang harmonis dengan Allah, saat yang sama juga kita harus membangun kita. Salah satunya adalah soal memberi gelar, memberi julukan, memberi nama atau panggilan kepada seseorang. Jangan sembarangan kita memberi gelar, jangan sembarangan kita memberi nama kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, atau kepada siapapun di antara umat Islam saudara kita sendiri. Yang pertama, para jamaah, ini setidaknya nanti ada 4 subjudul. Yang pertama yaitu tentang kesunahan memberi julukan atau gelar yang baik. Nah, para jamaah, disunnahkan di dalam Islam oleh Nabi Muhammad SAW, manakala kita akan memberikan julukan kepada seseorang, maka sunnahnya itu adalah julukannya julukan yang baik. Julukan yang disukai oleh orang yang akan kita beri julukan kepadanya. Dan hal ini dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW serta oleh para sahabatnya. Di sini Imam Nawawi menyajikan 3 contoh tentang bagaimana Rasulullah SAW itu memberi gelar dan julukan yang baik kepada para sahabatnya. 3 contoh itu, yang pertama adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian yang kedua Sayyidina Ali bin Abi Thalib, lalu yang ketiga yaitu seorang sahabat yang diberi nama dengan Dzul Yadain atau nama aslinya adalah Al-Khirqab radhiyallahu anhum ajma'in. Yang pertama yaitu sosok yang bernama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Insyaallah panjenengan sebagai umat Islam yang bermadhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, insyaallah tidak asing dengan nama yang satu ini. Bahkan mungkin sudah sejak kecil, sejak kita masih duduk di bangku sekolah dasar, insyaallah kita yang sudah kenal dengan ajaran Islam, insya Allah sudah lama mengetahui, mendengar, minimal kalau ditanya siapakah Abu Bakar As-Siddiq, insya Allah di antara jawaban itu rata-rata memberikan jawaban, beliau adalah khalifah yang pertama. Insya Allah itu minimal jawaban yang diberikan. Artinya adalah bahwa beliau memang sosok yang familiar, sosok yang tidak asing di alam bawah sadar kita, di telinga kita, bahkan juga sering kita ucapkan. Nah, para jamaah, ternyata beliau ini diberi julukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, beliau ini namanya itu bukan Abu Bakar, namanya itu Abdullah. Ya, dan beliau ini lahir, ibu bapak, itu 2 tahun lebih 2 bulan setelah Nabi Muhammad lahir. Jadi Nabi Muhammad lahir 2 tahun 2 bulan berikutnya barulah lahir Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Namanya adalah Abdullah, ayahnya adalah yaitu Abu Quhafah, Abdullah bin Abi Quhafah. Nah, para jamaah rahimakumullah, beliau ini diberi julukan dengan nama Atiqun. Atiq, ya, Atiq itu adalah orang yang dibebaskan. Orang yang dibebaskan. Nah, ibu bapak mungkin ketika Ramadan kemarin barangkali sampai sekarang masih ingat doa
yang mungkin kalau doanya lengkap, insya Allah doa ini selalu muncul, yaitu doa setelah witir. Allahumma inna laka fi hadhihi laylah wa kulli laylah min layali syahri Ramadan utaqa wa tulaqa wa nuqadha wa umana wa usara wa ujara minan nar faj'alna Allahumma wa walidina wal hadirin wal muslimin min utaqaika sampai akhir doa. Yang artinya, intinya adalah, ya Allah, setiap malam, termasuk pada malam ini, ada orang-orang yang dibebaskan, orang-orang yang dikeluarkan dari siksa api neraka, maka jadikanlah kami termasuk, jadikanlah kami, orang tua kami, seluruh hadirin, dan seluruh kaum muslimin, termasuk di antara orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Nah, ada kata utaqo. Utaqo itu bentuk jamak dari atiqun. Atiq artinya orang yang dibebaskan. Nah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu diberi gelar dengan Atiq di antaranya, ya. Julukannya yaitu Atiq. Kenapa? Karena Nabi pernah bersabda bahwa Abu Bakar itu adalah Atiqun minan nar, orang yang dibebaskan, dimerdekakan, diselamatkan dari siksa api neraka. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, Ibu Bapak, nah memang beliau Abu Bakar ini termasuk salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk ke dalam surga. Ya, 4 diantaranya khalifah yang pertama itu, khalifah yang 4 itu. 4 awal itu khalifah yang 4, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhum wa ardahum. Maka di sini para jamaah rahimakumullah, ini sebabnya mengapa Rasulullah memberi gelar kepada Sayyidina Abu Bakar dengan gelar Atiq. Ada juga riwayat yang lain yang menyatakan bahwa beliau itu diberi julukan Atiq atau gelar dengan gelar Atiq karena beliau punya nasab yang bersih tanpa celah. Artinya nasabnya itu jelas. Beliau Abu Bakar atau Abdullah, putranya Abu Quhafa. Abu Quhafa putranya ini, putranya jelas para jamaah. Sehingga beliau itu diberi nama Atiq, bebas dari nasab yang tercela. Nah, ini penting juga para jamaah rahimakumullah, kita itu menjaga nasab. Alhamdulillah saya amati ya, dalam 1 dekade ini ya, mudah-mudahan mungkin lebih dari itu ya. Dalam 1 dekade ini saya mengamati setiap lebaran itu ada acara HBH. Apa itu HBH? Halal halal, yang di situ dikumpulkan para anggota keluarga. Ada Bani A, Bani B, Bani C, dan seterusnya. Saya rasa ini kegiatan yang sangat baik. Ya, di situ juga untuk menjaga kemurnian nasab, menjaga silsilah keluarga, supaya kenal. Ini anaknya ini, oh berarti sepupu. Apa tujuannya, apa manfaatnya? Belajar nasab itu manfaatnya adalah supaya kita tahu mana yang mahram dan mana yang bukan mahram. Yang mahram nggak boleh dinikahi. Yang bukan mahram boleh untuk dinikahi tapi nggak boleh disalami. Nah, itu diantara seperti itu. Kemudian untuk apa lagi? Belajar nasab itu supaya kita bisa sambung silaturahmi. Oh, tiba sedulurku iki. Walaupun ado tapi si ono dulur ambek aku iki. Nah, akhirnya ketemu. Nanti suatu saat kita datang ke rumahnya atau dia datang ke rumah kita. Sambung tali kita. Abu Bakar As-Siddiq, Atiq, pertama karena beliau dibebaskan dari siksa api neraka. Yang kedua, riwayat yang kedua, lantaran beliau punya nasab yang tidak tercela. Nah, ini Ibu Bapak rahimakumullah, ini adalah beberapa sebab mengapa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu diberi julukan Atiq. Yang kedua, para jamaah, sosok sahabat yang bernama Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa arda. Beliau itu diberi julukan oleh Kanjeng Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan nama
Turab. Abu itu ayah. Abu itu bapak. Ya. Abu Turab. Turab itu artinya debu, bisa juga artinya tanah. Turab. Nah, para jamaah, nah Sayyidina Ali diberi gelar Abu Turab ini langsung disematkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kapan? Ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Sayyidina Ali itu sedang tidur, ya, beralaskan tanah. Ya, itu saking sederhananya beliau. Ya, beliau kemudian pernah dijumpai oleh Kanjeng Nabi. Ketika beliau itu tidurnya beralaskan tanah. Sehingga ketika beliau bangun itu sekujur badannya itu penuh dengan debu. Ya maklum, yang memang tidurnya di atas tanah. Maka sekonyong-konyong itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memberi gelar kepada beliau, ya Aba Turab, wahai ayahnya debu, wahai ayahnya tanah. Nah, ternyata Sayyidina Ali sangat suka dengan julukan ini, Ibu Bapak. Beliau sama sekali tidak merasa tercela, tidak merasa terusik, tidak merasa terhina. Loh, aku ini ayahnya Husain, ayahnya Hasan. Enggak. Beliau menerima gelar tersebut, apalagi ya gelar itu diberikan langsung oleh mertua beliau, yaitu Sayyiduna alaihi wa alihi wa sahbihi. Nah, Ibu Bapak, gelar Abu Turab ini sekaligus juga itu memberi pelajaran kepada kita tentang kesederhanaan. Ya, kesederhanaan yang dijadikan oleh Ali sebagai pengisi kehidupan. Sehingga pada suatu hari diceritakan, ya, ini tidak ada di Al-Adhkar, ya, diceritakan bahwa beliau itu saat hari raya, saat lebaran, itu beliau itu makan makanan seperti makanan biasa, tidak ada yang istimewa. Padahal itu hari lebaran, yaitu makan sepotong roti dengan kuah berupa cuka. Nah, mungkin Ibu Bapak, kalau konteksnya kita, ya, konteksnya kita walaupun mungkin sangat terbatas, tapi karena dino kiryoyo paling enggak ono sing spesial, ada yang berbeda, ya kan, ya. Misalnya biasanya mangan sego, saiki sementara gak mangan sego-segoan dhisik, makannya apa? Opor, dikasih lontong gitu, ya, kasih lontong, ayam, nggak pakai nasi dulu, ya, mungkin 1-2 hari seperti itu kalau jamaah. Nah, akhirnya ketika sahabat Nabi itu melihat Sayyidina Ali leyor-yoyo kok podo panganane, ditanya, wahai Ali, hari ini itu kan hari lebaran, tapi makananmu kok sama seperti hari yang bukan lebaran? Beliau mengatakan, al-yaum aid wa ghadan aid wa kulla yaumin la na'sillaha fi fahuwa lana aid. Beliau mengatakan hari ini hari lebaran, hari besok hari lebaran, setiap hari juga hari lebaran selama di hari-hari itu kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Ibu Bapak rahimakumullah, inilah salah satu potret indah kesederhanaan, ya, apa yang dilakukan oleh Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ya, bukan berarti kemudian Ibu Bapak itu dilarang, ya, untuk menikmati dunia, boleh, tapi ojo sampai terjerembab, ya. Jadi menikmati dunia itu artinya yaitu memanfaatkan dunia sebagai sarana untuk memasok amal soleh sebagai bekal untuk kehidupan akhirat, nggak apa-apa. Ya, jadi Ibu Bapak di sini bukan berarti Ibu Bapak dilarang, ya, untuk memakai baju yang bagus, dilarang untuk pakai sandal yang bagus, dilarang untuk pakai sarung, kopiah, mukena yang enggak, silakan.
Ya, tetapi jangan sampai kemudian hati kita itu terpaut dengan dunia. Seperti halnya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki yang kitab beliau setiap hari Ahad malam Senin berjudul apa itu? Apa namanya? Apa? Yang di mana di Masjid Jamek itu, Ustaz Hasanuddin itu. Beliau punya banyak karya ya. Itu diantaranya beliau punya karangan yang setiap Ahad malam Senin dibahas oleh Ustaz Maliki, ya betul juga, Syariful Ummah Muhammadiyah juga ya, oleh Ustaz Atok ya juga dibahas. Itu beliau orangnya super kaya. Ulama tapi juga seorang pengusaha. Nah, itu kata guru saya, Yai Lutfi Basori, itu beliau pernah mengatakan, menggambarkan Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, mengatakan beliau itu meletakkan dunia di tangan, tidak meletakkan dunia di dalam hati. Sehingga kalau pas dibutuh, bila dunia diletakkan di hati, masih disik kan, kenapa? Dia nyeru soalnya. Nah, itu gambaran tentang sosok As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, ya, beliau itu seorang ulama, juga seorang yang hartawan, kaya, ya, punya bisnis di bidang perhotelan seperti itu. Entah apakah sampai sekarang mungkin diteruskan oleh anak cucunya barangkali, tapi beliau adalah orang yang kaya. Nah, jadi ibu bapak jangan sampai ada persepsi kemudian saya cerita tentang Sayyidina Ali kemudian wis rek ngono copan-camping saja. Kenapa? Karena kita hidup sederhana, tidak seperti itu juga. Jadi hidup sederhana itu tidak identik dengan kecompang-campingan. Tapi bagaimana sederhana itu artinya yaitu mengambil dunia sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan kita. Baik para jamaah, kita tinggalkan Sayyidina Ali. Sekarang kita masuk contoh yang ketiga, yaitu contoh dari seorang sahabat namanya Al-Khirqab. Ya, Al-Khirqab ini mungkin namanya tidak kurang begitu akrab di telinga kita ya. Al-Khirqab, beliau ini diberi gelar oleh Nabi dengan Dzu al-Yadain. Dzu itu artinya pemilik, al-Yadain dua tangan yang panjang. Kenapa diberi gelar demikian? Karena ciri fisiknya yang menonjol. Nah, ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dalam kitab Al-Bir Wassilah. Nah, ini ibu bapak bagian yang pertama dari pembahasan kita di malam hari ini. Yang kedua, tentang hukum dan adab memberikan julukan. Hukum memberikan julukan diperbolehkan, bahkan dianjurkan, terutama jika julukan tersebut baik, dikenal dan disukai oleh orang yang dipanggil. Jadi hukumnya itu boleh, ya, hukumnya memberi julukan, memberi gelar, ya, apalagi kalau gelarnya itu baik, gelarnya itu menjadikan seseorang mudah untuk dikenal. Itu diperbolehkan, termasuk juga diperbolehkan apabila gelar tersebut disukai oleh yang bersangkutan. Lek gak disukai, maka jangan diteruskan. Wis jelas-jelas wonge gak seneng kok dikei julukan seperti yang dijulukkan kepadanya, ya wis ojo diterusno. Ya. Misalnya ada seseorang ya diberi gelar dengan nama misalnya Cenglung, keceng melengkung. Koyok biyen aku pas cilik, iku koyok ngono, Pak. Aku biyen pas cilik dikei di istilahnya itu apa ya? Ya mungkin guyon ya. Itu diberi gelar Cenglung karena saya dulu kurus melengkung, otok bongkok saya dulu. Wes kurus melengkung maneh, cenglung, keceng melengkung. Nah, ketika saya sudah mengerti, ya, gelar itu ternyata gak enak, gak bagus, maka yang memanggil saya dengan panggilan itu harus berhenti. Ini contoh buat saya. Begitu juga panjenengan. Jenengan punya konco, punya teman,
Ya kan ya. Misalnya jenengnya misalnya gitu Pak, ini mohon maaf ya. Misalnya Dola Congor. Ya, Dola Congor ya kan ya. Atau Andi Congor ya, mungkin karena untuk domble. Jadi kan sempat domble enggak ya? Domble iki bahasa legend iki, Pak. Iki lek gak wong asli kampung iki mungkin kurang akam mbek domble. Tahu domble enggak? Domble ku ya apa ya? Dowe. Iya. Rodok dowe. Gitu. Wongnya ini dowe dan dia enggak suka. Aku masuk dowe-dowe ini ojo dulu kayak ngono. Tinggalkan, enggak boleh. Tapi lucu enggak boleh, ojo. Jangan. Sudah. Tapi teman-teman jangan ikut teman-teman. Ikut temen sing kena yo ikuti, lek gak kena yo jadi ikuti beres. Ya, seperti itu. Jadi Ibu Bapak, kalau kita tahu yang bersangkutan gak suka, ojo celuk aku dengan dawe. Ojo celuk aku dengan cenglung dan sebagainya, berarti berhenti. Kalau enggak dosa. Dosa. Menyakiti hati seorang mukmin itu berdosa para jamaah. Ya, jadi Ibu Bapak rahimakumullah, ini hukum memberi julukan, ya. Dan ternyata dalam interaksi sosial yang memberikan julukan itu termasuk bentuk penghormatan dan akhlak mulia. Selama ya gelarnya, julukannya itu julukan yang disukai oleh yang bersangkutan dan juga gelarnya gelar yang baik. Nah, bagaimana adabnya? Adabnya kalau seseorang ya itu lebih dikenal dengan julukannya, maka boleh digunakan dalam penulisan kitab atau pembicaraan. Ya, biasanya mungkin ada seseorang itu lebih familiar, lebih populer, lebih FYP, bahasa sekarang, atau lebih viral itu dengan julukannya yang bukan nama aslinya. Iya kan ya. Kira-kira apa contohnya ya di Indonesia ini kayak apa ya misalnya ya. Ada orang dia itu lebih dikenal julukannya, justru namanya nggak tahu. Kira-kira siapa ya? Contohnya apa Pak ya? Mungkin nama-nama artis barangkali ada yang tahu nggak? Kira-kira siapa? Kiai Kanjeng, betul. Kiai Kanjeng. Orang Cak Nun ya. Cak Nun kan akeh nggih. Cak Nun kan akeh banyak. Cak Nun sapa? Hanun Najib. Hanun Najib sapa sih dia? Nah, begitu kita nyebut Kiai Kanjeng, oh iya sing punya Padang Bulan, ya, yang punya betul ya Padang Bulan ya? Betul ya? Yang punya majelis Padang Bulan, Kiai Kanjeng. Ya, itu ya satu, ya. Misalnya apalagi Gus Dur misalnya. Orang lebih kenal daripada nama Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Gus Dur langsung kenal. Kiai Abdurrahman Wahid mungkin mikir, Kiai Abdurrahman Wahid sing dia. Tapi Gus Dur, walah Gus Dur ta. Ngomong kayak mangi gula kayak gitu loh, Pak. Jadi jika seseorang lebih dikenal dengan julukannya, maka itu sangat boleh digunakan dalam kitab atau pembicaraan. Ya, seperti itu. Nah, namun sebaliknya tetap menyebutkan nama aslinya terlebih dahulu. Ya, baru kemudian disusul dengan julukannya. Contoh, Fulan bin Fulan kemudian disebut dengan Abu Fulan. Misalnya, saya Ali Akbar bin Muhammad. Saya ya, Ali Akbar bin Muhammad. Julukannya misalnya Abu Khadijah. Bapak Khadijah. Soalnya memang anak tertua saya namanya Khadijah. Nah, Ali Akbar bin Muhammad, Abu Khadijah. Hakata. Baik. Kemudian ketika menyebut guru, menyebut ulama atau tokoh, maka ditambahkan gelar seperti Syekh guru saya Syekh Abdullah bin Awad Abdul rahimahullah, ya, rahmatullah alaihi wa ridwanuh. Itu guru saya.
Panjenengan punya guru, monggo diberi gelar dengan menambahkan nama syekh atau ustadz, atau kalau konteks keindonesiaan, konteks kenusantaraan, misalnya kiai, Kiai Abdullah Faqih, Kiai Haji Basari Alwi, Kiai Haji Hashim Ash'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Mahrus Ali, Kiai Haji Abdul Hamid. Ojo jambal. Ya. Sopo? Iku Abdul Hamid Pasuruan. Lho, sopo siapa iki kok nyeluk-nyeluk gak hormat kayak ngene iki. Sopo? Iku lho Rahman Wahid. Lah. Jangan. Wong itu sosok ulama, pakai gelarnya. Kiai Abdul Hamid, Mbah Hamid Pasuruan. Ya, Gus Dur. Kiai Hashim Ash'ari. Sebutkan gelarnya. Ustadz, siapa gurunya? Misalnya ada Ustadz Athaillah. Di sini ya, Ustadz Athaillah Wijayanto. Kemudian ada Ustadz Abdul Azim ya, kalau nggak salah ya. Abdul Azim Irsyad. Betul nggih? Ya, Abdul Azim Irsyad. Sebutkan namanya. Ojo, Sat Irsyad, Sat Irsyad. Lah ya apa sih? Pengurui ngaji kok cuma jambal langsung nyeluk jenenge. Jadi Ibu Bapak, niki adab. Nggih, adab. Niki termasuk apa? Tepo seliro nggih. Jadi unggah-ungguh ngoten nggih, unggah-ungguh dalam kita berinteraksi sosial itu kita menambahkan gelar seperti Syekh, Imam, Abu Fulan, atau dalam konteks keindonesiaan ajengan, guru, kiai, gus, mama ya. Mama itu kalau orang Sunda kalau nggak salah itu mama kalau nggak salah ya. Mama siapa gitu ya. Itu orang Sunda seperti itu. Ini termasuk di antara atau punyai, ning ya, ning itu termasuk di antara etika dalam pergaulan sosial kita. Yang ketiga, julukan itu dianjurkan berdasarkan anak pertama. Tadi sudah saya singgung ya. Tadi saya mengatakan nama Ali Akbar bin Muhammad, julukannya Abu Khadijah. Ayahnya Khadijah. Kenapa kok enggak Abu Ahmad? Kenapa enggak Abu Aisyah? Karena anak saya yang pertama, yang tertua adalah Khadijah. Maka pakai Abu Khadijah. Ya, contohnya Nabi Muhammad SAW diberi gelar Abu Al-Qasim. Abul Qasim. Nah, tapi Ibu Bapak, khusus untuk gelar yang satu ini, itu kata para ulama tidak dianjurkan untuk dipakai selain hanya untuk Rasul. Kenapa? Takziman, untuk menghormati, memuliakan Rasulullah. Karena itu sudah jadi apa? Seolah-olah tanda kutip sudah hak patennya Nabi Muhammad. Walaupun panjenengan punya anak pertama namanya Qasim. Maka kalau punya anak pertama namanya Qasim, pakai anak yang kedua saja. Tapi siji tambah mana yang kayak tadi loro anaknya. Ya. Hakadha. Nah, Abul Qasim itu untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena anak beliau tertua bernama Al Qasim. Ya. Cuma kalau misalnya punya anak namanya diberi nama Qasim boleh nggak ada masalah. Hanya saja untuk pemberian gelar bagi kita yang punya Qasim jangan dipakai Abul Qasim, pakai nama yang lain atau gelar yang lain. Mungkin anak kedua Fatimah, Abu Fatimah. Anak ketiga namanya Khadijah, Abu Khadijah. Anak keempat namanya Ahmad, Abu Ahmad, gak apa-apa. Hakadha. Baik para jamaah rahimakumullah, ini soal soal kesunahan memanggil seseorang dengan julukan berdasarkan anak pertamanya. Terakhir dalam kaitan kajian kita malam ini yaitu julukan berdasarkan selain anak. Ya. Jadi Ibu Bapak tidak harus julukan itu berdasarkan anak. Ya.
Abu Fatimah karena anaknya Fatimah. Tidak harus seperti itu. Contohnya siapa? Abu Hurairah. Ya. Apakah nama anaknya adalah kucing? Apa namanya adalah Hurairah nama anaknya atau Hir? Bukan. Disebutkan karena beliau itu memang orang sosok yang suka kucing. Bahkan disebutkan beliau itu kalau memakai baju ya, itu lengannya sangat besar ya, panjang itu sehingga anak kucing itu bisa masuk ke dalam lengan bajunya tersebut. Akhirnya diberi gelar Abu Hurairah. Seperti itu. Ya. Siapa lagi? Abu Bakar. Ya. Namanya siapa tadi? Abdullah bin Abi Kuhafa. Apakah beliau punya anak namanya Bakar? Enggak ada. Abu Bakar. Ya, mungkin dari kata bikrun. Artinya orang yang pertama kali memeluk Islam. Bukroh. Bukroh itu pagi-pagi sekali. Bukroh. Ya kan? Bukroh itu pagi-pagi sekali. Artinya beliau ini termasuk salah satu as-sabiqunal awwalun. Orang yang pertama kali memeluk agama Islam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Jadi ibu bapak tidak harus julukan itu berdasarkan nama yang dimiliki oleh seseorang. Boleh dengan nama yang lain. Ya. Misalnya siapa ya kira-kira ya di sini ya, Ardi misalnya ya, ini Ardi alhamdulillah muncul sekarang, sudah lama nggak muncul, akhirnya muncul. Misalnya Ardi ini suka pakai kopiah warna hitam ya, misalnya Abul Aswad ya, Aswad itu artinya hitam, Abul Aswad. Kenapa kalau saya kasih gelar itu? Dia suka pakai kopiah yang berwarna hitam atau Abu Sauda. Ya, walaupun anaknya bukan namanya Aswad atau Sauda. Seperti itu boleh. Ya. Siapa lagi ya di sini? Nah, beliau ini pakai kacamata. Ya. Bahasa Arabnya kacamata itu atau saya juga ya. Nadharah. Saya kasih gelar Abu Nadharah. Kenapa? Karena beliau suka kalau apa-apa itu pakai kacamata. Abu Nadharah. Boleh. Jadi walaupun nggak punya anak sejenis Nadharah, tapi karena beliau punya kebiasaan, punya sikap yang ini yang itu, diberi gelar dengan sikap yang ini yang itu, asalkan itu baik dan disukai oleh yang bersangkutan. Nah, para jamaah rahimakumullah, ya. Jadi apa sih manfaatnya ngasih julukan itu? Yang pertama manfaatnya niku menguatkan ikatan sosial dan kasih sayang. Ya, sekali lagi faedah memberi gelar atau julukan adalah menguatkan ikatan sosial dan kasih sayang. Yang kedua, manfaatnya itu adalah menjadi bentuk penghormatan dan pengakuan atas keutamaan atau peran seseorang. Manakala panjenengan memberikan gelar kepada seseorang, maka itu termasuk pengakuan bahwa orang yang kita beri gelar atau julukan itu punya keutamaan dan juga punya peran penting dalam sesuatu, baik itu dakwah kah, atau ekonomi kah, atau apa dan seterusnya. Ya. Kemudian yang ketiga, manfaatnya itu adalah para jamaah sama seperti doa. Sama seperti nama. Gelar, julukan itu sama seperti nama, yaitu bisa menjadi doa dan harapan baik bagi orang yang dipanggil. Ya, dipanggil ya. Misalnya seseorang diberi gelar sebagai Bapak Pembangunan. Siapa itu? Pak Harto. Ya, terlepas ya dari masa lalu beliau ya, apapun itu setiap pemimpin, setiap orang pasti ada jasa baiknya, juga ada kesalahannya. Itu sudah pasti. Tapi Bapak Pembangunan itu
sesuatu yang tak terbantahkan. Nah, itu bisa menjadi doa dan inspirasi. Kalau beliau dulu diberi gelar Bapak Pembangunan, maka kita pun juga harus sama. Punya semangat membangun. Membangun apa? Membangun persatuan. Membangun persaudaraan. Ojo suka menge-share berita-berita yang membuat perpecahan di antara sesama anak bangsa. Membangun ekonomi, membangun UMKM, membangun persatuan antar takmir, antar jemaah masjid, menjadi bapak pembangunan, ibu pembangunan, dan seterusnya. Nah, inilah para jamaah kaum muslimin apa yang bisa Al-Fakir sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Ya, semoga insya Allah membawa manfaat untuk kita semuanya dan menjadi ilmu yang barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan di antara dari para jemaah? Monggo. Ada? Ya ada? Alhamdulillah ya. Nanti pulang ke rumah silakan mulai cari julukan masing-masing ya. Kemudian nanti saling bertukar gelar. Mulai saiki jenengku gelarku ngene ya rek ya atau ke temannya, jadi ya dengan niat apa? Niat untuk mengikuti menyontoh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ya. Jadi boleh pakai bahasa Arab ya boleh, tapi mungkin supaya lebih akrab pakai Indonesia juga nggak apa-apa, bapak pembangunan atau ibu EO karena dia suka bantu orang kawinan pernikahan tuh misalnya seperti itu ya. Macam-macam lah, yang penting gelarnya baik, julukannya baik dan disukai oleh orang yang diberi gelar. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih ya Ibu Bapak rahimakumullah, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas perhatian panjenengan. Ya, mudah-mudahan kehadiran panjenengan itu dicatat sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam kepada keluarga masing-masing dan mohon doanya. Insya Allah saya juga akan mengikuti tes ya, tes P3K itu ya, moderasi beragama. Ini saya harus jadi orang yang moderat, nggak boleh radikal ini ya, nggak boleh radikal, nggak boleh liberal, harus tengah-tengah moderasi beragama. Nah niki wonten tes tambahan ya untuk P3K ya, P3K tahap 2. Mohon doanya dari para jemaah, dari para solihin solihat, mudah-mudahan saya dan kawan-kawan kami semuanya yang ikut tes ini mudah-mudahan diterima insya Allah ya, bisa menjadi P3K yang amanah, yang jujur, yang melaksanakan tugas untuk bangsa dan negara dengan sebaik-baiknya insya Allah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna wa aqbalna bis-asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil